Kalian mungkin penasaran jika ada pembalap favorit kalian tiba-tiba nggak dapat seat F1 buat musim depannya, namun dia tetap berada di tim tersebut menjadi reserve driver. Contohnya yang baru-baru ini ya Yuki Tsunoda yang tahun depan dia tuh nggak dapat seat F1 tapi tetap stay di Red Bull sebagai reserve driver mereka. Nah yang kalian penasaran tuh mungkin apa sih sebenarnya peran reserve driver itu? Cuma di garasi pelongok-pelongok kah atau ada role pentingnya? Nah hari ini kita akan bahas. Nah, kita lagi ya kali ini. Karena hari ini gue kembali mengundang salah satu konten kreator TikTok. Dan tentunya sayang kalau gue tuh nggak undang ya ke segmen kolaborasi ini. Nah, hari ini gue akan ditemani oleh Kak Audia dari F1 with Audia di TikTok. Dan gue rasa langsung aja waktu dan tempat dipersilahkan untuk Kak Audia ya. Dan pertama-tama boleh nih Kak, coba jelasin reserve driver tuh umumnya apa sih ke para penonton khususnya yang masih baru. Nah, silakan Kak, the stage is yours. Thank you Kak. Jadi kalau kita ngomongin reserve driver, secara simpel tuh dia adalah pembalap cadangan di tim. Jadi bukan cuma duduk manis di garasi ya, atau ikutan nonton doang. Karena ternyata perannya mereka tuh lumayan penting banget. Reserve driver ini biasanya ikut hampir semua race weekend. Mereka standby kalau misalnya pembalap utama di tim itu tiba-tiba sakit, cedera, atau ada kondisi darurat dan gak bisa balapan. Jadi literally harus selalu siap turun ke mobil kapan aja. Selain itu, ternyata mereka juga kerjanya banyak banget nih di balik layar. Nah, bener banget tuh Kak. Banyak orang ketika mereka tuh disorot kamera, tuh mereka cuma duduk manis aja kan. Tapi melihat apa yang terjadi di track, dan ya orang-orang ngira mereka pada gabut lah ya. Padahal mah sebenarnya job desk mereka tuh cukup banyak dan lumayan berat juga kalau menurut gua. Nah, tadi Kak Audia ada mention soal mereka yang hampir setiap race week itu ikut ke track. Namun ada saatnya mereka tuh nggak di track tapi di HQ. Nah, disinilah biasanya mereka tuh sibuk banget guys. Jadi Jumat tuh kan free practice ya. Sesi di mana tim itu di track ngoleksi data. Nah, data-data yang udah dikoleksi itu diberikan ke HQ buat dianalisa dan untuk ngetes data-data yang sudah dikoleksi itu. Itulah saatnya reserve driver ini beraksi di simulator untuk memantapkan data-data yang udah dikoleksi itu. Dan jika sudah menemukan setup yang pas, data-data simulator itu nanti bakal dikasih lagi ke tim yang lagi di track untuk dites di free practice ketiganya. Dan qualifying dan race tentunya. Dan simulator ini bisa berjam-jam guys karena every tends to matter banget ya. Dan bisa aja nggak tidur tuh reserve driver guys. Edan eta teh. Jadi jika kalian follow beberapa pembalap reserve driver dalam beberapa tahun ini, kalian mungkin bakal lihat mereka posting story sampai malam tuh subuh malah di HQ. Dan terkadang ada yang Sabtunya tuh langsung pergi ke track padahal belum turu ya kan. Emang gelo role ini guys, nggak cuma gabut aja ya. Makanya ada beberapa pembalap tuh pernah ditanya, gimana sih role reserve driver itu? Lebih santai kah daripada balapan? Dan kebanyakan dari mereka nggak jawab. Ya nggak sesantai yang kalian pikirkan. Malah bisa stres juga karena udah nggak balapan, capeknya di simulator pula ya kan. Jadi yang nggak senyaman itu juga jadi reserve driver. Nah kita udah bahas role mereka di balik layar nih yang kebanyakan orang mungkin belum tahu lah. Nah Kak, gue mau nanya nih, kalau misal mereka di track ya, selain menjadi pembalap cadangan, job desk mereka tuh apa aja nih? Iya, jadi selain standby jadi reserve driver di track dan behind the track, reserve driver itu sebenarnya punya peran gede juga nih di bagian marketing dan sosial media. Mereka sering banget jadi representatif tim buat event sponsor, launch produk, media day, sampai meet and greet sama fans. Jadi mungkin pas main driver lagi fokus buat race, reserve driver yang turun buat jaga exposure tim. Terus di sosial media mereka juga dipakai buat konten mulai dari challenge ringan, vlog di paddock, sampai konten fun yang nunjukin sisi santai tim. Jadi kontennya bisa relate ke fans juga. Makanya kelihatan ya peran reserve driver ini tuh juga bikin tim relevan di marketing dan sosial media. Valtteri Bottas itu waktu itu jadi reserve driver di Mercedes. Itu contoh banget gimana reserve driver juga bikin jadi aset marketing lewat konten di sosial media mereka. Dia sering banget dipakai konten meme, bahkan bisa dibilang Bottas tuh salah satu driver yang paling memeable. Mercedes sering banget pakai Bottas buat konten fun, edukatif, dan sebagainya. Jadi meskipun gak selalu kelihatan di track, reserve driver ini juga tetap kerja terus, jaga image tim, jaga hubungan sama fans, dan bikin tim tetap hidup di luar race. Nah benar banget tuh Kak. Oh ya biasanya kita juga melihat beberapa reserve driver turun di FP1 untuk pembalap muda. Nah para reserve driver yang belum balapan lebih dari 2 kali di F1 wajib turun di sesi ini dan setiap tim wajib melakukan ini 4 kali. 2 kali untuk setiap mobil di event yang berbeda. Regulasi ini diterapkan dari musim 2023 dan musim ini aja kita udah melihat banyak banget pembalap muda turun di FP1 musim ini dari setiap tim. Tapi nih Kak, ada yang menarik musim ini kalau kita ngomongin soal FP1. Ada 3 pembalap muda yang ikut FP1 musim ini di 2 tim berbeda.
Ayumu Iwasa, Polaron, dan Ryo Hirakawa ya. Walaupun Ryo nggak bisa dibilang muda juga sih, tapi lebih tepatnya belum balapan di F1 aja. Nah, kalau Ayumu Iwasa kan normal tuh. Dia kan akademi Red Bull, jadi bisa ikut FP1 di 2 tim Red Bull Family, Red Bull Racing dan Visa Kasha Racing Bulls ya. Tapi kalau Ryo Hirakawa, dia ikut FP1 Japanese Grand Prix bersama Alpine. Habis itu, dia ikut 4 kali FP1 lagi bersama Haas. Sementara Polaron, dia ikut 2 kali FP1 bersama Sauber, terus 3 kali lagi bersama Alpine. Tim-tim tersebut kan merupakan tim rival ya, bukan keluarga kayak Red Bull gitu. Kok bisa tuh Kak kira-kira? Karena banyak juga yang agak bingung tuh ketika melihat mereka, 2 pembalap ini, ikut FP1 dengan 2 tim rival. Nah iya, karena ini cuma soal status rookie, FP1 nggak harus diisi pembalap akademi tim tersebut. Selama pembalapnya nggak terikat kontrak eksklusif dengan satu tim, dia bisa dipakai sama tim manapun yang lagi butuh ngisi slot FP1 rookie. Makanya banyak tim yang sistemnya kayak minjem pembalapnya, bukan rekrut permanen ya. Contohnya jelas banget kayak waktu Ryo Hirakawa sama Paul Aron waktu itu. Karena buat tim, FP1 rookie itu lebih ke alat testing dan kewajiban regulasi aja kayak Kak Dharma bilang. Terus mungkin orang mikir kayak, lah kalau rookie-nya pindah-pindah tim pas FP1, apa data timnya nggak bocor? Jawabannya sih harusnya enggak ya, karena di sesi FP1, driver rookie itu run plan-nya pendek dan sangat terkontrol. Mereka nggak dikasih full setup mobil, terus fokusnya lebih ke kolerasi data aja, dan feeling mobilnya. Nah, buat strategi race, setup, dan development itu sensitif, jadi nggak bakal dibuka. Jadi yang rookie rasain itu lebih ke gimana rasanya mobil F1 dan ngebantu tim ngumpulin data, bukan pegang rahasia dapur tim tersebut. Meskipun timnya rival nggak ada isu bocor-bocoran karena memang informasinya itu dibatasin dari awal. Nah, setuju banget Kak. Kalau case Ryo Hirakawa, dia itu emang setelah Japanese Grand Prix pindah ke Haas karena ngerasa di Alpine juga udah kebanyakan reserve driver dan merasa bahwa dia nggak bakal dapat chance banyak lah di sana. Untuk case Polaron justru ini sangat menguntungkan semua pihak untuk bisa kerjasama FP1 ini. Pertama, dia dapat jam terbang banyak dengan 5 kali FP1. Sauber juga bisa memenuhi regulasi FP1 rookie ini karena mereka ternyata nggak punya reserve driver musim ini ya ternyata ya. Dan Alpine juga dapat duit dari kerjasama ini. Dan tentunya mereka juga pinter ya. Walaupun kedua tim ini merupakan 2 tim terlontong di 2025, mereka pasti adalah klausa di kontraknya mengenai data-data yang nggak boleh bocor nantinya gitu. Dan apa job desk Paul Aron nanti di FP1 bersama Sauber itu. Oke lah, gua rasa itu aja untuk video kali ini. Kak Audia, makasih banget udah mau collab di channel ini. Dan sebelum kita end nih, apakah Kak Audia punya closing statement yang mau diberikan ke para penonton? Yes, jadi intinya reserve driver itu bukan pembalap cadangan yang nganggur ya guys. Mereka justru juga salah satu bagian penting di tim, baik di balik layar, di simulator, di FP1, sampai urusan marketing dan sosial media. Jadi kalau nanti kalian lihat ada driver favorit kalian gak dapet seat tapi masih stay di tim sebagai reserve driver, itu bukan berarti karirnya mentok ya guys. Bisa jadi justru jalan buat tetap relevan, ngumpulin jam terbang, dan nunggu momen buat naik lagi. Thank you banget buat yang udah nonton. Semoga abis ini kalau lihat reserve driver di paddock nggak mikir, kok dia cuman duduk doang, tapi oh ini orang lagi kerja keras juga. Makasih juga Kak Dharma udah ngajak collab ya. Semoga video ini nambah insight dan bikin nonton F1 jadi makin seru. Oke Kak Audia, thank you banget. Dan bagi kalian yang mau cek konten-konten Kak Audia, itu ada di TikToknya ya, F1 with Audia. Kalian bisa cek aja karena konten-konten Kak Audia ini bagus dan informatif banget ya. Bahkan sampai konten-konten skitit pun juga ada untuk menghibur ya. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, agar gue bisa tembusin kisah akhir tahun walaupun agak berat, tapi yaudah gaskunin aja dulu ya. Share video ini dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke lah cuy. Seperti biasa video ini akan ditutup oleh Ara, sayonara.